Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada pagi hari ini kita akan awali. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama di dalam hati kita akan mengucapkan bersama-sama. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya Allah Bapa melimpahkan kasih karunia dan damai sejahtera kepada kita sekalian. Kini dan selamanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Begitu indahnya cinta, sehingga setiap orang yang menginginkan dirinya dicintai dan mencintai. Keluarga membutuhkan cinta. Ketika pernikahan mulai dibangun, cinta mewarnainya. Namun, kala perjalanan hidup ini kita hadapi, di manakah cinta itu? Seringkali perselisihan, kebekuan, hambarnya kehidupan keluarga justru yang kita temukan. Kita terasa menjadi lebih letih menjalani kehidupan ini. Betapa mudahnya kita menyakiti, betapa rentannya kita menjatuhkan mereka yang seharusnya kita cinta. Oleh karena itu, melalui ibadah penutupan bulan keluarga saat ini, kita diajak untuk tidak hanya merasakan kembali gelora cinta, tidak cukup pula untuk hanya merefleksikan kembali makna cinta dalam kehidupan pernikahan kita. Kita diajak untuk melatih kembali cinta yang kita miliki. Walaupun langkah hidup kita tertatih-tatih, cinta akan menguatkannya hingga pada kesudahan kita di dunia ini. Bagaimanapun pergumulan diri dan keluarga kita, marilah kita datang kepada Tuhan. Hadirkanlah Dia dalam perjumpaan kita bersama orang-orang yang kita cintai dalam keluarga, sehingga keluarga kita senantiasa berpusat kepadanya. Kita sambut NKB nomor 133, bait 1 dan 2, syukur padamu ya Allah. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah saat ini bersama-sama kita merenungkan seluruh dosa pelanggaran kita, khususnya di tengah keluarga kita masing-masing. Atas sikap kita yang kerap mengabaikan cinta
dan tidak henti-hentinya menyakiti keluarga yang kita kasihi, kita akan masuk dalam doa pribadi di dalam hati dengan menyesali segala dosa-dosa kita. Tuhan Yesus, kami menyadari Tuhan, ketika kami mengakui bahwa kami mengasihi keluarga kami, namun terkadang kami sering kali menyakiti hati keluarga kami. Kiranya Tuhan, Engkau mengampuni seluruh dosa pelanggaran kami, khususnya di tengah keluarga kami. Atas sikap kami yang kerap kali mengabaikan cinta dan tidak henti-hentinya menyakiti keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakui dosa-dosa kami. Ampunkanlah. Amin. Mari kita akan mengakui dosa-dosa kita dengan kita juga akan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 37 bait yang pertama dan yang kedua. Bila kurenung dosaku. Bila
Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, saat ini Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita. Mari kita akan sambut berita anugerah. Jemaat dimohon untuk berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan terima berita anugerah ini dengan kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 451 bait yang pertama dan yang kedua. Bila Yesus di tengah keluarga. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum pagi hari ini kita akan menerima taburan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa, saya hantarkan. Bapa yang di surga, Allah yang kami kenal dalam karya dan penyelamatan Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa atas tiap berkat penyertaan yang senantiasa Kau berikan dalam hidup dan kehidupan kami, hari lepas hari, sampai saat ini dengan keadaan selamat dan penuh sukacita. Bapa yang di surga, saat ini Bapa, kami bersama-sama hendak mempersiapkan hati kami untuk menerima taburan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, membuka setiap hati kami Tuhan, tanamkan firman-Mu sebagai rema dalam kehidupan kami, yang akan berbuah dalam keseharian kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu urapi dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga semua hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini, firman Tuhan seperti biasa ada 4 bacaan. Bacaan yang pertama dari kitab Imamat 19 ayat yang pertama dan yang kedua, dilanjutkan ayat yang ke-15 sampai 18. Kemudian Mazmur 1. Kemudian 1 Tesalonika 2 ayat yang pertama sampai yang ke-8 dan Matius 22 ayat 34 sampai 46. Adapun bacaan kita pagi hari ini diambilkan dari Mazmur yang pertama. Jemaat dipersilahkan untuk mempersiapkan Alkitabnya. Kita akan bersama-sama membaca dari kitab Mazmur yang pertama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian bacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk kesekian puluh kalinya, kita beribadah dari rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita. Namun, tidak mengurangi berkat Tuhan yang kita terima. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini adalah minggu penutupan bulan keluarga. Dan saat ini renungan atau pelayanan firman saat ini dengan sebuah tema, melatih cinta. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu disadari, tidak semua orang dapat bertahan setia mewujudkan cintanya. Mungkin ketika awal, tadi di dalam prolog sudah dibacakan bagaimana pada mulanya cinta itu ada di dalam hati kita. Dari mata turun ke hati, kemudian berkembang di dalam kehidupan bersama. Namun ternyata seiring berjalannya waktu untuk mempertahankan kesetiaan cinta adalah hal yang tidak mudah. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila saat ini kita melihat sebuah cerita film yang dirilis pada tanggal 27 November 2014 yang lalu dengan sebuah judul 7/24 yang artinya 7 hari 24 jam yang diproduksi oleh MNC Production. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila kita melihat film itu, kita akan menemukan sebuah sinopsis dari film tersebut, yaitu kira-kira sebagai berikut. Ada seorang pria yang bernama Prasetyo Iksan Setiawan yang diperankan oleh Lukman Sardi. Dia adalah seorang sutradara film yang terkenal. Ia menikah dengan Tania Wulandari yang diperankan oleh Dian Sastrowardoyo. Sedangkan Tania Wulandari ini berprofesi sebagai manajer di sebuah bank swasta yang ternama. Mereka dikaruniai seorang putra yang berusia 5 tahun. Prasetyo dan Tania sama-sama pecandu kerja. Satu-satunya waktu untuk bersama hanya saat pagi hari, malam hari, atau saat akhir pekan. Dengan jadwal yang padat mereka masih bisa menghabiskan waktu bersama
dan tetap menjadi pasangan yang romantis. Namun suatu saat ketika di dalam bekerja, Prasetyo atau yang juga disebut Heru, dia jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Tania harus mampu membagi waktu antara pekerjaan, antara rumah, dan juga mengurus suaminya yang saat itu dirawat di rumah sakit. Setelah 3 hari mengurus segalanya sendirian, akhirnya Tania mulai kelelahan. Dia juga sakit dan akhirnya dirawat di rumah sakit dan berada di ruangan yang sama dengan suaminya. Ternyata ketika mereka berdua sama-sama sakit di ruangan yang sama, rahasia yang selama ini disimpan mulai terkuak. Momen manis dalam satu ruangan mendadak jadi medan pertempuran. Jadi ketika mereka sama-sama sakit, Tania mulai mengungkit-ungkit kecapean dirinya karena mengurus suaminya yang sakit dan lain sebagainya. Ketika ada teman-temannya yang menengok dari atasannya Tania, suaminya cemburu. Dan ketika juga artis-artis menengok Heru suami Tania, Tania juga cemburu. Demikianlah akhirnya yang terjadi di dalam ruangan itu, mereka jadi berantem. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, film tersebut hanya sebuah gambaran dari keluarga kita. Dan terutama di abad 21 ini. Relasi suami, istri, orang tua dengan anak-anak terampas oleh berbagai kegiatan mereka masing-masing. Seperti pekerjaan, studi, organisasi, dan lain sebagainya. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat tumbuh kembang kehidupan cinta kasih seringkali menjadi hambar dan kehilangan kehangatan. Rumah hanya sebagai rumah penginapan. Karena ketika mereka pagi beraktivitas, mereka malam beristirahat dan seterusnya tanpa terjadi perjumpaan relasi komunikasi yang intim. Lalu di manakah cinta kasih? Cinta atau love adalah suatu perasaan emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi. Secara filosofi, cinta ini merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih yang dilakukan oleh manusia terhadap objek lain. Sehingga mampu mengorbankan diri, ada empati, perhatian, kasih sayang, membantu, menuruti perkataan, mematuhi, dan mau melakukan apa yang diinginkan oleh objek tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Erich Fromm, seorang berkebangsaan Jerman, yang terkenal dengan teori kritik dan psikoanalisanya, dia melihat ada 5 hal penting di dalam cinta. Yang pertama adalah perasaan, yang kedua pengenalan, yang ketiga tanggung jawab, yang 4 perhatian, dan yang kelima saling menghormati. Kelima hal tersebut dibutuhkan dalam kehidupan manusia dan seluruh ciptaan. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan cinta harus ada peduli atau care, ada rasa tanggung jawab, ada rasa menghormati, dan rasa pengertian yang tumbuh secara seimbang. Kalau seseorang mengatakan mencintai anak tetapi tidak mengasuh dan tidak ada tanggung jawab pada si anak, itu omong kosong. Juga apabila ada orang yang mengatakan di dalam pasangan suami istri mengatakan mencintai, namun tidak ada tindakan atau perhatian, tidak ada respek dalam kehidupan dan tidak ada saling memahami,
juga omong kosong. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Minggu penutupan bulan keluarga 2020 ini mengingatkan kita untuk tidak sekedar memahami tentang cinta kasih dalam kehidupan kita, melainkan menghidupi cinta tersebut melalui tindakan. Karena cinta kasih adalah perintah Allah bagi manusia dalam mewujudkan kekudusan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang kudus. Allah menghendaki kita anak-anaknya menampakkan kekudusan dalam kehidupan sehari-hari. Baik kudus di dalam relasi umat dengan Tuhan maupun relasi kita dengan sesama. Berbuat kudus berarti ada motivasi mengasihi sesama seperti mengasihi sendiri-sendiri. Di samping mengasihi Allah, ketika seseorang mampu memancarkan cinta kasih, dia sedang mengejar kekudusan hidup. Ketika ia sedang mewujudkan keduanya, ia pun sedang memberitakan Injil dan belajar bagaimana melayani Tuhan dan sesama. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karya pelayanan seperti seorang ibu yang mengawasi dan merawat anaknya, seorang ibu yang mengasihi anaknya dan mencurahkan kasih sayang dengan ketulusan dan kemurnian yang akan mengarahkan dan mendidik anaknya ke jalan yang benar. Itulah tugas di dalam cinta kasih. Apabila kita melakukan itu, berarti kita juga berbagi Injil, berbagi hidup di dalam jemaat. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita belajar dari hukum kasih, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Di dalam kata hukum kasih, yang pertama, kasih yang menjadi sebuah perintah harus dilakukan secara total kepada Allah. Kasih yang menguasai emosi seseorang, kasih yang mengarahkan semua pikiran seseorang, kasih yang merupakan dinamika tindakan seseorang yang tertuju kepada Allah. Adapun yang kedua, kasih kepada sesama manusia harus terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam bahasa Ibrani, kata sesama diterjemahkan dalam pleisen dalam bahasa Yunani yang berarti tetangga. Jadi bagi orang Yahudi, sesama mereka adalah orang-orang yang satu bangsa, satu agama, dan satu tradisi. Ketika mereka berbeda, itu bukan sesama. Tetapi Tuhan Yesus menekankan, sesama adalah orang lain yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama-tama kepada tetangga, mereka yang berada di dekat kita, tinggal di sekitar rumah kita, komunitas pelayanan kita, orang-orang dalam masyarakat dalam tanpa hubungan darah sama sekali, dan juga orang-orang yang tidak kita kenal. Jadi konteks sesama, kalau di dalam bahasa Yunaninya itu hanya tetangga, tetapi konteksnya Tuhan Yesus, sesama itu adalah semua orang. Baik yang dekat maupun yang jauh, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Ada sebuah kalimat bijak yang mengatakan demikian. Orang menghargai kita bukan dari apa yang mereka lihat dan dengar tentang kita. Orang menghargai kita dari apa yang mereka rasakan lewat hidup kita. Kita diajak untuk membuat orang lain merasakan kasih yang nyata dari diri kita. Cinta dari dan kepada Allah adalah kekuatan untuk mengasihi sesama. Sehingga tidak ada lagi tempat bagi konflik, kekerasan, dan diskriminasi. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam konteks kehidupan berkeluarga saat ini, mari kita menghidupi cinta kasih menjadi tantangan yang tidak mudah dihadapi, terutama di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Ketika pandemi, semua orang diharapkan untuk stay at home, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Sehingga frekuensi perjumpaan di dalam keluarga saat ini itu sangat tinggi. Yang dulunya anak-anak sekolah, pagi sudah belajar di sekolah, sore baru pulang. Yang bekerja juga pagi harus berangkat bekerja, sore atau malam baru pulang. Namun sekarang tidak. Karena belajar dari rumah, bekerja dari rumah, maka setiap hari kita berjumpa. Nah, kalau demikian, idealnya itu memberikan makna positif, yaitu setiap anggota keluarga, suami, istri, dan anak mampu selalu menyatukan hati karena dapat sharing dari hati ke hati menyangkut pergumulan hidup yang dihadapi. Bagi anak, stay at home itu menjadi kesempatan berharga untuk menyegarkan kembali gairah interaksi antara anak dan orang tua. Namun sayangnya, perjumpaan yang intensif ini justru sering kali menjadi potensi munculnya berbagai konflik. Kalaupun mereka berkumpul hanya disibukkan dengan HP atau gadget mereka. Tentu kondisi yang demikian ini mesti kita hindari. Karena kebahagiaan keluarga dapat dirasakan ketika cinta kasih ada di dalamnya. Dalam bentuk saling menghormati, empati, dan kerelaan untuk saling mendengar dan menyapa satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengaruh dan godaan negatif di sekitar keluarga mungkin saja kita hadapi. Namun, seperti di dalam bacaan kita, pemazmur mengajak kita untuk menjauhi segala hal yang dapat menimbulkan dampak buruk tersebut. Pemazmur mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Berbahagialah kita jika kita dapat melatih cinta kasih yang demikian dalam hidup berkeluarga. Kemampuan kita dalam menghidupi cinta kasih tersebut menjadi pancaran cinta kasih kita kepada Allah dan sesama. Gambaran kebahagiaan setiap keluarga yang dapat menjaga kekudusan dan menghidupkan cinta kasih itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hal itu menunjukkan bahwa betapa Tuhan sangat mengasihi setiap jalan orang yang benar hidupnya. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui ibadah penutupan bulan keluarga saat ini, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa cinta kasih membutuhkan sebuah tindakan aktif. Semua anggota keluarga merupakan subjek dari cinta yang dihidupinya. Milikilah semangat mencintai dalam hidup berkeluarga kita. Cinta tidak sekedar kita
ucapkan, melainkan tindakan keseharian hidup yang harus kita jalani. Kita mau belajar tentang cinta. C. Ciptakanlah suasana yang menyejukkan dalam keluarga. I. Introspeksilah dalam kehidupan kita. Tidak selamanya kita benar. N. Nyatakanlah kasih dalam kehidupan sehari-hari. T. Terimalah keluarga kita apa adanya, baik itu kelebihan maupun kekurangan masing-masing. A. Ajaklah keluarga kita senantiasa bersatu hati, menyandarkan hidup ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. Dengan demikian, kita dapat terus melatih segala cinta agar hidup dalam keseharian kita berdampak positif dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan senantiasa menumbuhkan cinta kasih, melatih cinta kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita masuk ke dalam saat hening. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman yang begitu indah pada pagi hari ini yang kami terima, menutup bulan keluarga. Pada saat ini Tuhan, kami menyadari begitu banyaknya kehidupan kami yang seringkali kami ucapkan dengan kalimat cinta. Namun ternyata di dalam kehidupan kami sehari-hari, terlebih di dalam kehidupan berkeluarga kami seringkali tidak melakukannya dengan baik. Seringkali kami menyakiti satu dengan yang lain. Saat ini Tuhan, berkati kami supaya kami senantiasa dapat menghidupi cinta di dalam kehidupan keluarga kami. Senantiasa melatih cinta kasih berkembang dalam kehidupan keluarga kami. Baik itu suami istri, biarlah saling menghormati, menghargai, mengasihi satu dengan yang lain, menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Juga mampu membimbing anak-anak dalam kehidupan yang baik dan benar di dalam Tuhan Yesus. Bagi anak-anak, Engkau berkati Tuhan, supaya senantiasa menghormati orang tua, mendengar nasihat orang tua, takut akan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan Tuhan, kehidupan keluarga kami, pribadi lepas pribadi ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengaku iman percaya kita dengan menyanyikan dengan penuh sukacita lagu Ku Percaya Allah Bapa sesuai dengan langgam atau nada KJ3. Ku percaya Allah Bapa. Segenap dunia
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita akan menyatukan hati kita. Kita masuk di dalam doa syafaat dan nanti akan ditutup dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap tahta-Mu yang kudus Tuhan, kami naikkan ucap syukur kami pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Engkau masih berkenan kepada kami sehingga kami Engkau izinkan untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan kami bersujud di kaki salib-Mu. Kami memohon kepada-Mu Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sakit, lemah fisiknya. Kami serahkan ke dalam tangan dan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami, Bapak Sarono, Bapak Wibowo di Indarto, Ibu Lagiem, Ibu Tri Husnul Khotimah, Bapak Bintoro Jatimulyo, Ibu Sri Wardani, serta saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan saat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menjamah mereka, Kau berikan kesembuhan, pulih seperti sedia kala. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita dalam minggu ini karena bertambahnya usia. Kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu Tuhan. Engkau berkati di dalam kehidupan mereka. Tanggal 25 Oktober, anak kami Genevi di Alessandra dari kelompok Nasaret. Tanggal 27 Oktober, Ibu Poniatin dari kelompok Betania. Bapak Willy Sulendra dari kelompok Efrata. Bapak Gamaliel, anak kami Gamaliel Petra Timothy dari kelompok Galatia. Tanggal 28 Oktober, Saudari Natasha Oktaviana Yulianto dari kelompok Tesalonika. Tanggal 30 Oktober, Saudara Heru Susilo dari kelompok Tesalonika. Tanggal 31 Oktober, Ibu Endri Aswuristiani dari kelompok Galatia dan Ibu Endang Timawarni dari kelompok Galatia. Kami serahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati kehidupan mereka, keluarga mereka, sehingga mereka mampu senantiasa mengucap syukur di dalam kehidupan mereka, mampu mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Kau memberkati para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai pada PRT dan RW. Kau berkati segala kebijakan yang diambil Tuhan. Semua hanya untuk kemajuan bangsa dan negara kami dan kemajuan untuk masyarakat Indonesia. Biarlah Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta para pemimpin kami, Engkau berkati dengan kebijaksanaan, terlebih kemampuan untuk dapat menyelesaikan pandemi COVID-19 ini, sehingga kami bangsa Indonesia akan mampu hidup normal kembali, beraktivitas seperti sedia kala, kami mampu bersosialisasi dengan baik. Kami serahkan Tuhan, saudara-saudara kami yang bekerja di bidang kesehatan, yang saat ini sebagai garda terdepan di dalam penanganan COVID-19. Engkau berkati Tuhan, Bapak Teguh Jatiwiono, Bapak Bagus Panuntun, Ibu Endang Wahyuni, Ibu Dwi Hatmisari, Ibu Kristina Sri Mundari, Ibu Dwi Astuti, Saudari Ayu Kristina, Saudari Krisna Damayanti. Berkati di dalam pekerjaan mereka Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan di dalam melayani masyarakat, sehingga saudara-saudara kami ini senantiasa dalam lindungan dan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini mencari pekerjaan. Engkau berkati mereka dengan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga di dalam bekerja mereka akan memuliakan Engkau. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih belajar dari rumah masing-masing. Kau berkati mereka dengan rasa tanggung jawab, rasa disiplin, sehingga mampu belajar dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan gereja, untuk melunasi tanah, untuk emeritasi pendeta. Berkati Tuhan, Engkau Allah kami yang maha kuasa, Allah kami yang menyediakan bagi segala kebutuhan kami. Melalui tangan-tangan hamba-Mu Engkau berkati Tuhan, sehingga tanah emeritasi akan segera dapat diselesaikan. Kami berdoa Tuhan untuk Yayasan Pendidikan Kristen dan Yayasan Kesehatan Kristen di Surakarta dan sekitarnya. Berkati kedua yayasan ini Tuhan, sehingga akan senantiasa eksis melayani Engkau, baik di bidang kesehatan maupun pendidikan.
Kami serahkan Tuhan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Biarlah Engkau Allah sendiri Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami. Engkau Allah sendiri yang akan mampu mencukupi segala kebutuhan kami. Dan Engkau Allah sendiri yang akan mampu memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan permohonan kami hanya ke dalam tangan dan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Ampunkan Tuhan dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari Kolose 3 ayat 17 yang akan kita baca bersama-sama. Dengan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dengan persembahan kita memuji nama Tuhan dari KJ 450, bait 1 dan 2, hidup kita yang benar. Haruslah mengucap syukur dalam Kristus.
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan dengan doa persembahan akan saya layankan. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini Tuhan kami memberikan sedikit dari berkat-Mu yang telah kami terima. Walaupun tidak sebanding dengan berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami, namun inilah rasa syukur kami Tuhan. Kiranya rasa syukur ini boleh berguna bagi gereja kami. Tuhan juga berkati setiap orang yang mengatur persembahan ini. Tuhan berikan hikmat bagi mereka, sehingga dapat mempergunakan persembahan ini dengan baik ya Bapa. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami di hari ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami dalam oleh kasih-Mu. Di dalam dan oleh karena Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan. Nyanyian pengutusan diambilkan dari, kita akan pujikan dari pelengkap Kidung Jemaat 288, bait yang pertama, kedua, dan yang keempat. Inilah rumah kami. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari bersama-sama kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. KJ 407, Tuhan Kau Gembala kami. Bila kami menikmati nikmat
Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.